sadar bahwa hidup ini tidak semua bisa dia kontrol, pasrah saja pada Allah. Ini kan membuat kita lebih kuat ketika ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, malam ini kita ketemu beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Mungkin teman-teman lebih akrabnya kalau sudah bilang Syekh Abdul Qadir itu selalu belakangnya Jilani. Tapi malam ini bukan itu, bukan beliau yang kita bahas, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Sufi besar juga, meskipun dengan cara berpikir yang agak neo tadi, sekaligus pejuang. Jadi sufi yang aktivis. Meskipun beliau diposisikan oleh rakyatnya sebagai semacam raja, tapi beliau tidak suka dipanggil sultan. Beliau nanti kalau di barat sering disebut sebagai Amir Abdul Qadir, karena gelarnya beliau itu Amirul Mukminin dari Aljazair. Kita kenalan sebentar nih sama beliau, karena teman-teman lebih akrabnya sama yang Abdul Qadir Jailani, sekarang Abdul Qadir Al-Jazairi. Biar lebih akrab, kali ini saya tuliskan sekilas ya biografi beliau. Beliau lahir di Mukalla, dekat kota Maskara, Aljazair, Algeria. Ayahnya namanya Syekh Muhyiddin, ulama sufi dari Torekot Qadiriyah memang. Torekot Qadiriyah kan ya foundernya beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya namanya juga Abdul Qadir. Lahir tahun 1807. Beliau ini belajar banyak ilmu-ilmu agama, ya Quran, ya tafsir, ya hadis, ya hafal Quran, ya fikih, fikihnya fikih maliki, termasuk falsafah, mantik, dan tasawuf. Dari ayahnya dan para ulama setempat. Ini kita hitung ya 1815 sampai 1825. Kemudian sekitar 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, beliau dan ayahnya naik haji, kemudian mukim di Mekah, Madinah, juga nanti di Damaskus, nambah ilmu. Bertemu para ulama besar, memperdalam ilmu, agama, dan juga tasawuf. Dia orang pinter, ulama itu ya kemana-mana nyari ilmu juga. Kita hari ini pakai istilah studi tour, tapi kalau kita kan lebih banyak turnya. Studinya tidak ada, kalau mereka ini lebih banyak studinya. Nah, nanti tahun 1830 Perancis datang menjajah Aljazair. Disitulah muncul panggilan jiwa dari beliau. Syekh Abdul Qadir terus pulang ke tanah air dan diangkat sebagai
pemimpin spiritual sekaligus pemimpin militer. Sebenarnya awalnya jabatan ini diserahkan pada ayah beliau, Syekh Muhyiddin. Tapi ayahnya beliau menolak, merasa tidak sanggup. Khususnya karena ini nanti ada jihadnya, jihad fisik melawan Perancis. Akhirnya beliaulah yang dibaiat sebagai Amirul Mukminin oleh suku-suku di Aljazair saat itu. Kemudian beliau mendirikan pemerintahan dengan dasar keislaman, membentuk pasukan jihad. Kalau di Indonesia dulu ada Sabilillah melawan kolonial Perancis. 15 tahun beliau yang seorang ahli agama, seorang sufi berperang melawan Perancis. Tapi beliau juga karena amir, pemimpin, ya ngatur ekonomi, administrasi di wilayah-wilayah yang beliau kuasai. Pada akhirnya cuma kemudian beliau dikhianati, bahkan oleh Perancis sendiri. Jadi ini ceritanya mungkin mirip Pangeran Diponegoro dulu, diajak berunding, setelah damai terus ditangkap, diasingkan. Beliau sebenarnya mau ditangkap, tapi diasingkan mau, beliau minta diasingkan ke timur. Ke Turki boleh, ke Suriah boleh, Damaskus, Mekah, Madinah, tidak masalah. Tapi dilanggar juga kesepakatan itu oleh Perancis. Beliau justru ditahan di Toulon, Perancis. Dari 1847 sampai 1825. Oke. Tidak apa-apa, sedih ya diasingkan di Perancis. Nanti 1852 dibebaskan oleh Kaisar Napoleon III. Terus beliau hijrah ke Damaskus, Suriah. Di sana hingga akhir hayat di Suriah ya. Ada banyak cerita-cerita itu yang saya tulis 1860. Beliau itu terkenal sekali di barat, orang yang welas asih meskipun pejuang. Jadi ada cerita kasus konflik ini setelah perang ya, setelah beliau dibebaskan. Itu beliau kan tinggal di Damaskus. Pernah terjadi kerusuhan di Damaskus antara Muslim dan Kristen Maronit. Nah, Syekh Abdul Qadir ini melindungi ribuan orang Kristen dari pembantaian. Jadi ini yang membuat beliau nanti dipuji di dunia internasional. Nah, di tahun-tahun inilah nanti beliau ketika kembali ke Damaskus, ke Suriah, mulai fokus ke ilmu, termasuk menulis kitab yang terkenal sekali, judulnya Al-Mawaqif. Beberapa akan kita jadikan rujukan sumber malam hari ini ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik, PDF-nya saya ada. Tidak apa-apa, kitab lama ya, ada PDF-nya. Tapi ya bahasa Arab. Tidak apa-apa ya, yola latihan. Cuma tidak akan bisa kalian tanyakan ke ChatGPT terjemahannya karena modelnya bukan PDF yang bisa diekstrak. Jadi tulisan, kecuali kalian sangat canggih. Nah, beliau wafat di Damaskus, dimakamkan di sana, tapi kemudian jenazahnya dipindah ke Aljazair setelah Aljazair merdeka tahun 66. Atas permintaan rakyat Aljazair sendiri. Baik, malam hari ini kita akan membahas babak terakhir kehidupan beliau ya, sumber-sumber Al-Mawaqif. Meskipun kisah hidup beliau itu menunjukkan bahwa tasawuf itu tidak berarti lari dari dunia dan pasif. Ternyata menempuh jalan spiritual itu antara lain juga mengimplikasikan rasa tanggung jawab untuk juga aktif ketika ada kezoliman. Jadi bukan tidak peduli dengan kenyataan.
Ada beberapa cerita yang terkenal sekali dari beliau. Tadi sebelum ke sini saya buka satu buku, bukunya menarik. Ini lagi-lagi buku lama, kalau ada yang mau PDF-nya saya juga ada. Jadi ini yang nulis Kolonel Charles Henry Churchill. The Life of Abdul Qadir, ex-Sultan of the Arabs and Algeria. Jadi ini ada cerita, saya potong ya itu ceritanya. Jadi ada cerita saat perang dengan Perancis. Satu ketika ada seorang perempuan dengan anaknya mendatangi uskup di Aljazair. Dia mendatangi uskup ini karena dia khawatir suaminya yang saat itu sedang ditangkap oleh pasukan Muslim. Dia jadi tawanan. Istri ini khawatir sekali ada kenapa-kenapa dengan suaminya. Maka dia ngadep uskup itu. Dia minta uskup ini untuk nego dengan Syekh Abdul Qadir. Akhirnya uskup ini menulis surat kepada Syekh Abdul Qadir yang intinya, mbok tolong suaminya perempuan ini dibebaskan, kasihan dia punya anak. Jawabannya Syekh Abdul Qadir menarik, ini saya kutipkan di sini. Aku telah menerima surat Tuan. Apa yang Tuan minta sama sekali tidak mengejutkanku karena karakter suci Tuan. Karena ini kan uskup, tokoh agama. Namun demikian, izinkan aku mengamati titel ganda Tuan, yaitu sebagai pelayan Tuhan dan temannya manusia. Seharusnya Tuan menuntut tidak hanya kebebasan seorang tawanan saja, tapi semua orang Kristen yang telah menjadi tawanan perang. Jadi minta dibebaskan satu, ditawari semua. Dua titel itu membuat Tuan tidak akan merasa puas dengan membebaskan 200 atau 300 orang Kristen. Karenanya Tuan harus memperbanyak jumlahnya, kehitungan yang sama dengan orang-orang Islam yang merana di penjara Tuan. Ini jawabannya menarik. Nanti setelah itu kemudian terjadi tukar-menukar tawanan perang semuanya. Jadi minta satu dikasih semua. Ada lagi dari buku itu cerita yang menarik. Jadi beliau ini sangat menghormati tawanan perang. Bahkan minta pada uskup tadi, kirimkan seorang pendeta ke perkemahanku. Aku akan berhati-hati menghormatinya sebagai pelayan Tuhan dan wakil Anda. Dia akan berdoa dengan para tahanan setiap hari, menghibur mereka dan menjadi penghubung mereka dengan keluarga mereka. Dengan demikian, dia bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan uang, pakaian, buku, surat, atau segala sesuatu yang mereka inginkan, agar dapat meringankan sukarnya hidup sebagai tahanan. Hanya saja saat dia tiba di sini, dia tidak diperbolehkan menyinggung pergerakan militer dan keadaan perkemahan dalam surat-suratnya. Jadi kirim pendeta ke sini yang menemani para tawanan ini untuk banyak kepentingan, termasuk menjadi sarana, mungkin ada yang titip buku, uang, pakaian. Jadi ini dari yang sedang menawan. Jadi tawanannya kerasan akhirnya. Bahkan ini saya kutip kalimat-kalimatnya menarik. Satu ketika ada tawanan itu sangat kagum dengan beliau, terus pingin masuk Islam. Tapi ditanya oleh beliau. Kalau kita kan senang, alhamdulillah masuk Islam, ayo temanmu diajak semua, kan gitu kita hari. Cuma beliau tidak begitu. Beliau tanya, jika engkau melakukannya karena iktikad baik, memang niatmu sendiri, kejernihan hatimu itu bagus. Tetapi jika engkau melakukannya karena khawatir keadaanmu saat ini, engkau salah.
Meskipun engkau orang Kristen dan tetap menjadi Kristen, tidak satu pun rambut di kepalamu akan disentuh. Pertimbangkanlah apa yang akan terjadi padamu jika engkau kembali ke bangsamu setelah meninggalkan keyakinanmu. Maukah engkau diperlakukan sebagai orang paling jahat? Bagaimana bisa engkau berharap mendapat keuntungan dari hal itu ketika pertukaran tawanan perang terjadi? Jadi menarik ya, beliau mengingatkan, bayangkan jika kamu nanti pindah agama, terus balik lagi ke masyarakatmu, misalnya ada pertukaran tawanan perang. Apa mereka akan percaya? Jangan-jangan kamu akan dianggap orang yang paling jahat. Apa bisa kamu kembali lagi ke circle-mu, ke masyarakatmu? Oh, itu luar biasa ya, beliau mengingatkan ini. Maksudnya yo monggo saja kalau masuk Islam. Tapi pertimbangkan matang-matang dulu. Jangan hanya karena keterpesonaan sesaat. Nah, ini menurut saya menarik ya kalimat ini. Kalau mungkin beda dengan kita sekarang. Bahkan satu ketika ada seorang tawanan dari Perancis yang terang-terangan ngomong pada Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini. Dia bilang begini, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Engkau boleh memenggal kepalaku, tapi tidak akan bisa membuatku murtad dari agamaku. Syekh Abdul Qadir terus tersenyum dan berkata, tenanglah, hidupmu aman denganku. Aku menyukai ungkapan semacam itu. Engkau adalah seorang pemberani dan loyal serta pantas dihargai. Aku lebih menghormati keberanian dalam agama daripada keberanian dalam perang. Dan orang ini selamat. Baik, ini contoh-contoh untuk menggambarkan kepribadian beliau. Padahal ini ya berhadapan dengan tawanan, dengan musuhnya. Ada kalimat yang menarik dari beliau. Kata beliau, agama-agama, terutama Islam, terlalu agung dan terlalu suci untuk sekedar dijadikan sebagai pisau jagalnya orang-orang bodoh. Ini mungkin beliau melihat ada orang-orang yang dengan alasan agama menyakiti yang lain, menzolimi yang lain, menyerang, menghancurkan yang lain, tanpa ada alasan yang cukup, yang sesuai. Berlindung di balik agama. Itulah maka beliau bilang, agama-agama terlalu agung dan terlalu suci, terutama Islam, untuk sekedar dijadikan sebagai pisau jagalnya orang-orang yang bodoh. Maka teman-teman jangan berhenti belajar biar tidak bodoh. Pesannya ke situ ya. Baik, ini untuk menggambarkan saja ya. Mungkin sekarang sudah mulai tergambar kepribadian seperti apa beliau ini. Pejuang yang dikagumi, 15 tahun dengan strategi gerilya melawan Perancis. Meskipun pada akhirnya dijebak, kemudian ditangkap, tapi bahkan musuh-musuh beliau pun kagum terhadap perilaku beliau. Makanya itu tadi yang saya kutip, yang nulis bukan orang Islam loh. Yang nulis seorang kolonel yang tertarik dengan kehidupan beliau. Baik, sekarang kita masuk ke tema kita tentang tasawuf yang aktif. Versi beliau. Beliau ini dalam aspek tasawuf sangat tertarik dengan Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi nanti pikiran-pikiran beliau banyak mengikuti Ibnu Arabi dengan berbagai pemahaman dan penafsiran versi beliau. Ini
Penting ya, ternyata meskipun mengikuti Ibnu Arabi yang kadang orang, wah ini wahdatul wujud dan lain sebagainya, ternyata beliau bisa menerjemahkannya sebagai kendaraan untuk tetap aktif. Di kitab Mawaqif, beliau cerita bagaimana beliau sempat bertemu dengan Syekh Ibnu Arabi dalam mimpi. Jadi beliau dalam mimpi itu satu ketika melihat Ibnu Arabi, tapi dalam wujud seekor singa yang membawa rantai besar di tangannya. Terus singa ini terus minta Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, letakkan tanganmu di mulutku. Singa loh ini kalau misalnya, itu kan ngeri. Ya takut juga si Abdul Qadir ini dimasukkan dalam mulut, innalillahi. Tapi dimasukkan juga. Jadi beliau ketemu singa yang ada rantainya, minta tangannya dimasukkan ke mulutnya. Setelah tangannya dimasukkan, berubahlah singa itu menjadi Ibnu Arabi, kewujud manusianya. Dan di Mawaqif disebut, saya tahu itu Ibnu Arabi karena di beberapa mimpi sebelumnya ketemu beliau juga. Nah terus begitu berubah jadi Syekh Ibnu Arabi, ngomongnya kok malah ngelantur kemana-mana, tidak jelas. Kayak orang gila. Kalau dalam tasawuf disebut majdub, membingungkan. Bolak-balik ngomong bahwa dia akan binasa, kita akan hancur, terus tiba-tiba terjatuh. Begitu Syekh Ibnu Arabi terjatuh, Syekh Abdul Qadir bangun. Oh, ternyata hanya mimpi. Tapi mimpi yang menggetarkan. Di situ kemudian ditafsirkan bahwa penampakan Ibnu Arabi sebagai singa ini simbol bahwa beliau memang statusnya adalah raja di antara para wali yang lain. Singa itu kan raja hutan. Jadi antara para wali ini beliau termasuk pionirnya. Kemudian kok masih dirantai? Singa kok masih dirantai? Harusnya kan raja itu bebas. Ini sebenarnya simbol bahwa sewali apapun, sesinga apapun seseorang tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi harus tetap berpedoman pada syariat. Makanya tidak boleh lepas kendali. Masih ada rantainya. Terus tangannya Syekh Abdul Qadir diminta dimasukkan ke mulutnya singa. Ini sebenarnya isyarat dari Ibnu Arabi untuk bahwa engkau, aku beri izin mengikutiku. Jadi ada keterkaitan antara Syekh dengan Ibnu Arabi. Terus setelah tangannya dimasukkan, berubah jadi Ibnu Arabi yang asli. Tapi ngomongnya ngelantur kemana-mana. Ngomong tentang kehancuran, ngomong kebinasaan. Kata Syekh Abdul Qadir, ini sebenarnya gambaran tentang situasi saat itu. Situasi sedang kacau, umat bingung, perubahan-perubahan besar terjadi, banyak yang tersesatkan. Jadi makanya terus disimbolkan dengan ngomong yang ngelantur kemana-mana. Sampai kemudian jatuh Syekh Ibnu Arabi ini. Ini menurut Syekh Abdul Qadir ini betapa sedihnya beliau, betapa prihatinnya beliau tentang kondisi yang membingungkan, yang penuh kesesatan tadi. Berarti mimpi tadi menurut Syekh Abdul Qadir isyarat agar Syekh Abdul Qadir yuk ikut berkontribusi. Ikut turun tangan mengatasi kebingungan, ketersesatan umat dan lain sebagainya. Ya, ini
Kalau orang yang dekat dengan Allah itu nafsir mimpinya detail. Mimpinya juga ingat. Saya tidak tahu teman-teman masih sering mimpi apa enggak. Kamu hari-hari ini tidak mikir ya mimpimu apa gitu. Ya, kalau orang-orang soleh itu di antara cara Allah berkomunikasi dengan dia itu melalui ar-ru'ya as-sholihah. Mimpi yang benar. Nah, kalau kalian ingin dapat mimpi-mimpi yang jernih, yang benar, ya harus soleh dulu. Nah, saya yakin kalian seperti saya, ngimpinya sih ngaco. Jadi ngimpinya tidak tertib, tidak karu-karuan sudah. Kalau orang Jawa dulu bahkan ada rumusnya, ngimpinya jam berapa. Kalau jam sekian itu bunga tidur saja, kalau jam sekian itu. Cuma ya kalau kita ngimpi apa ya tahu ya jam berapa ngimpinya. Berarti mimpi terus bangun, mungkin maksudnya begitu. Ada istilah puspo tajem. Puspo tajem itu mimpi yang ya itu nanti yang akan terjadi kenyataannya, isyarat. Kalau di Islam kan yang terkenal menafsir mimpi Nabi Yusuf di antara kemukjizatan beliau. Baik, ya karena pikiran-pikiran kita sekarang banyak keruhnya, banyak jernihnya, sehingga mimpi kita juga agak ngaco. Isinya macam-macam. Baik, ini ya, sekarang kita mulai masuk ke kitab-kitab beliau tadi, Mawaqif. Ini yang paling terkenal. Jadi kitab ini ditulis tadi ya, di Damaskus, Suriah, setelah beliau berjuang melawan kemudian diasingkan. Menariknya kitab ini itu ditulis secara spontan. Meskipun yang menulis murid-murid beliau ya. Jadi beliau bicara saja apa terus ditulis oleh muridnya. Cuma ya spontanitas seorang aulia itu tentu saja isinya ya sangat berkualitas. Jadi judulnya Mawaqif, nanti ada beberapa kitab yang judulnya Mawaqif. Ini dari beliau salah satunya. Mawaqif itu stasiun, perhentian. Jadi dalam tasawuf itu orang ini kan menempuh perjalanan dari makom ke makom. Dari ahwal ke ahwal. Ahwal itu kondisi jiwa. Kalau makom itu tangga-tangga yang harus didaki. Nah, perhentian antar makom inilah nanti namanya mauqif. Mauqif yang banyak jamaknya mawaqif. Nah, judulnya Mawaqif, kitabnya agak tebal. Meskipun ini inspirasinya muncul, jadi satu ketika ada tamu mengajak anaknya. Jadi tamu ini terus setelah ngobrol-ngobrol, anaknya pamit duluan. Ketika anaknya pamit duluan, ayahnya bilang, Allahumma ak, semoga Allah senantiasa bersamamu. Setelah ayahnya bilang begini, Syekh Abdul Qadir terus tiba-tiba menjelaskan makna filosofi kedalaman surat Al-Hadid ayat 4 itu, Allahumma akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Penjelasannya panjang dan indah sekali. Jadi ada orang ngomong tiba-tiba muncul saja kalimat-kalimat dari beliau. Nah, ini yang hadir saat itu termasuk murid-murid beliau terpesona. Akhirnya usul Syekh, bagaimana kalau yang panjenengan sampaikan kita tulis dan diizinkan. Setelah itu berturut-turut beliau menjelaskan, muridnya mencatat. Ya. Itu Al-Mawaqif. Kitab ini terdiri dari 372 mauqif. Jadi ada yang modelnya diawali ayat-ayat Al-Quran terus ditafsirkan. Ada yang awalnya hadis-hadis Nabi terus disyarahi. Kemudian ada
mauqif-mauqif khusus yang isinya jawaban-jawaban pertanyaan yang berhubungan dengan kitab Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi. Nah, silakan kalian cari ya. Kemudian ada mauqif yang berisi syarah penjelasan beberapa bab kitab Fususul Hikam. Kemudian ada juga mauqif yang isinya penjelasan pengalaman spiritual beliau. Terus ada lagi mauqif yang isinya syarah. Syarah itu penjelasan dari aforisma-aforisma, syair-syair sufiste. Ini silahkan ya kalau yang tertarik ngaji kitab Mawaqif. Agak banyak mauqifnya 372. Oke, baik. Itu informasi biografis tentang beliau. Semoga sudah kenal sekarang ya. Jadi tidak hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita juga punya Syekh Abdul Qadir Jazairi. Beliau ini Jazairi sekaligus Hassani. Hassani itu silsilah nasab beliau nyambung sampai Sayyidina Hasan, putra Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi nyambung sampai Nabi. Ini nyambung beneran ya nasabnya. Ya. Baik. Yuk kita mulai belajar sekarang. Bagaimana tasawuf sebagai landasan spiritual dan aktivisme. Sekarang kita lihat bagaimana sosok beliau sebagai seorang sufi sekaligus pejuang. Yang pertama dalam diri beliau, tasawuf itu adalah fondasi kepribadian. Jadi sejak kecil Syekh Abdul Qadir ini dididik di lingkungan Thariqah Qadiriyah. Ayah beliau, Syekh Muhyiddin, itu ya mursyidnya Thariqah Qadiriyah. Ini membantu beliau antara lain membentuk kepribadian yang positif. Jiwanya bersih, tawakalnya tinggi, moral dan spiritualnya teguh. Ini ya, berarti sebenarnya melihat seseorang itu sufi beneran apa tidak, coba cek 3 hal ini ya. Yang pertama, kebersihan jiwanya. Kemudian akhlak atau moralnya. Dan yang ketiga, tawakalnya. Nanti ya dilanjutkan keikhlasannya dalam hidup. Ini manifestasi yang paling mudah diidentifikasi. Kalau kita ingin lihat ini orang ini sufi beneran apa tidak. Pak, kok tidak dilihat karomah-karomahnya Pak misalnya. Bahwa dia bisa jalan di atas air, bahwa bisa. Karomah itu kalau dalam tasawuf itu bisa bernilai ujian. Yang orang bisa lulus, bisa tidak. Banyak orang yang bahkan berhenti di karomah-karomah. Berarti dia tidak lulus. Karomah itu semacam bonus yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang orang lupa hanya lihat karomahnya. Oh ini luar biasa loh orang ini. Kalau jalan bisa di atas air. Bisa menebak isi hatimu. Bisa. Ini karomah. Jadi bisa saja gara-gara itu kedekatannya dengan Allah malah gugur. Misalnya apa? Dia jadi sombong. Dia jadi merasa lebih dari yang lain. Apalagi terus merendahkan yang lain. Jadi jangan dikira anugerah dari Allah itu nilainya semata-mata kenikmatan. Ada kalanya anugerah dari Allah itu bernilai ujian. Yang harusnya dengan anugerah itu kita tambah dekat dengan Allah, tapi begitu salah kelola, bisa saja membuat kita tambah jauh dari Allah. Dianugerahi kaya, dianugerahi jabatan, dianugerahi
nilai tinggi, dianugerahi capaian ini, capaian itu kadang-kadang justru blunder. Kalau dihubungkan, dilihat dari aspek kedekatan kita dengan Allah. Maka kalau melihat sosok beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini, kesufian beliau bisa kita lihat dari yang pertama kebersihan jiwanya, yang kedua akhlak dan spiritualitasnya, dan yang ketiga keikhlasannya, tawakalnya. Kalau orang sudah seperti ini, vibrasinya akan luar biasa, pengaruhnya juga akan luar biasa. Itulah kenapa oleh para pendukung dan pengikutnya beliau terus dibaiat jadi amir. Semua percaya pada beliau. Tidak harus pakai kampanye-kampanye, tidak harus pakai janji ini, janji itu. Melihat saja orang langsung percaya. Kenapa? Sudah teruji kualitasnya. Padahal beliau itu kan baru kembali dari Mekah Madinah. Tapi orang bisa merasakan langsung kebaikannya. Bahkan tadi kan banyak cerita. Sampai musuh-musuh beliau pun kagum dengan kebaikan hati beliau. Jadi di aspek ini berarti ya kesufiannya seseorang itu lebih mudah dilihat dari hal-hal ini. Jadi tidak bahkan dilihat, kadang-kadang kita keliru. Ada orang yang bisa menceramahkan tasawuf, kita anggap dia sufi. Nggak. Kayak saya ini jangan dianggap sufi loh ya. Nanti kamu menganggap saya gurumu, itu bahaya. Jadi ya posisi saya di depan kalian, kita teman belajar saja ya. Saya murid, kalian murid. Nah, kadang-kadang kan sesama murid itu perlu belajar bersama. Nah, malam hari ini kita sedang belajar bersama. Baik. Jadi yang pertama itu, tasawuf itu manifestasinya yang paling kelihatan adalah kepribadian. Dan ini ditampakkan dengan sangat jelas oleh beliau. Yang kedua, tasawuf itu aktif. Bukan lari dari dunia. Ini kemarin di Fazlur Rahman, juga minggu lalu juga dijelaskan bahwa sufi itu bukan berarti lari dari dunia. Justru dengan kapasitas kesufiannya, dia bisa mengelola dunia dengan lebih baik. Contohnya itu analoginya ya. Orang yang sering berdoa dan berzikir akan membuat dia tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Loh, ketenangan itu kan bekal yang penting untuk kita menjalani hidup ini. Jadi, kalau kita lari dari dunia misalnya, kemampuan kita untuk tenang itu kan rasanya ya buat apa, wong kita tidak berhubungan dengan orang, tidak ada masalah apa-apa di tengah hutan misalnya. Justru ketenangan ini akan sangat berguna ketika kita turun ke gelanggang hidup sehari-hari bersama orang lain. Di era misalnya seperti hari ini yang serba cepat, serba penuh tekanan dan lain sebagainya, ketenangan itu penting. Nah, jadi ketenangannya para sufi itu justru banyak berguna hari ini. Maka eman-eman kalau para sufinya justru melarikan diri dari dunia, dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tadi keikhlasan, tawakal, dan kepasrahan. Itu membuat orang kuat, membuat orang punya daya resiliensi yang tinggi kalau pakai bahasa hari ini. Orang yang sadar bahwa hidup ini tidak semua bisa dia kontrol, pasrah saja pada Allah. Allah yang ngatur hidup ini kan membuat kita lebih kuat ketika ada masalah. Ketika kita gagal, kita sadar, iya sih wong yang menentukan gagal atau suksesnya hidup ini ya Allah.
Jadi saya tidak harus segalau itu. Wajar saja dalam hidup ini ada naik, ada turun, ada senang, ada susah. Nah ini kesadaran ini bagi seorang sufi itu sudah biasa. Daya tawakalnya tinggi. Jadi di medan aktivisme ini sangat diperlukan. Termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini kan banyak diperlukan dalam interaksi, termasuk dengan tawanan, dengan musuh. Jadi saat itu bahkan kolonial Perancis pun mengakui musuh kita punya nilai moral yang lebih luhur. Ini dilematis ini, memerangi orang yang akhlaknya mulia, antara tega dan tidak tega. Jadi tasawuf yang aktif bukan berarti melarikan diri.